Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad da'wati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi bi qurbihi wa thawabihi subhanahu. Ta'lim dalam Senin Pemuda Remaja Islam Masjid Jami Al-Mustaqim, Wabil khusus Sahibul Bait Bapak Haji Hasan Sofyan serta putra putrinya, insyaallah kita semua diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Melanjutkan kajian kitab Hilyatul Banat wal Banin wa Zinatud Dunya wad Din. Silakan yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allim al-allamah al-qadhi Jamaluddin Syekh al-Imam Muhammad bin Umar al-Hadrami Syafi'i rahimahullah ta'ala wa ala man nafa'ana bihi wa barakatuhu wa bikum fid darin amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin faman qara'aha kana kaman qara'al Qur'an 10 marat wa man qara'aha fi lailatin ghufira lahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qara'a kulla lailatin suratul waqi'ah lam tusibhu faqahu wa man qara'a tabarakal-ladzi biyadihil mulku kulla lailatin min anhullahu biha min azabil qabr. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qira'atu surati idza zulzilati ta'addalu nisfal qur'an wa qira'ah qul huwallahu ahad ta'addalu thulutsal qur'an wa qira'atu qul ya ayyuhal kafirun ta'adulu rubu'al qur'an wa qira'atu idza jaa nasrullahi wal fath ta'dilu rubu'al qur'an wa qira'atu alhaakumut takatsur kaqira'ati alfi ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wal-'alim wal-'allamah al-qadhi Jamaluddin Syekh Imam Muhammad ibn Umar Bahra al-Hadrami Syafi'i rahimahullah ta'ala wa adama nafa'alana bihi bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Amin. Ila qala al-mu'allif wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani Yasin faman qara'aha kana kaman qara'al Qur'ana 10 marratin wa man qara'aha fi lailatin ghufira lahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qara'a kulla lailatin suratal waqi'ah lam tusibhu faqatun wa man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allah biha min 'adzabil qabri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qira'atu surati idza zulzilat ta'dilu nisfal Qur'an wa qira'atu qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an wa qira'atu qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Qur'an wa qira'atu idza jaa nasrullahi wal fath ta'dilu rubu'al Qur'an wa qira'atu alhaakumut takatsur wa qira'ati alfi ayatin. Bahasan kita malam hari ini masih di dalam bab yang menjelaskan fi adhkaris shabahi wal masa, bab yang menjelaskan fadilah keutamaan berzikir pagi dan petang atau siang dan malam. Pada pertemuan pekan yang telah kita lewati, ya,
jelaskan di sana di dalam kitab ini bahwa membaca ayatul kursi, ya, Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari godaan syaitan, termasuk membacanya di dalam rumah. Membaca ayatul kursi, tidak ada yang bisa menghalangi dirinya, ya, untuk masuk surga kecuali kematian. Ya, tentunya kematian, tidak ada orang yang bisa luput dari kematian. Tapi melalui surga, melalui kematian orang bisa masuk surga. Dengan apa? Dengan kita istiqomah membaca ayatul kursi. Ya, tak luput juga setiap ada sholat, setiap setelah sholat, jangan pernah lupa kita untuk membaca ayatul kursi. Juga membaca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Ya, sering kita baca di dalam urutan di dalam bacaan tahlil. Apa? Amanar Rasulu bima unzila ilaihi sampai akhirul ayat. Kemudian membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kemudian Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq, An-Nas, pagi dan petang 3 kali dibaca. Rasulullah menjamin kafathu min kulli syai', maka Allah akan memberikan dia jaminan dari segala kebutuhannya. Ya, orang yang rutin membaca Al-Ikhlas, kemudian Al-Mu'awwidhatain, Allah akan melimpahkan baginya kebutuhan dan hajatnya. Dan orang yang membaca Al-Ikhlas setiap hari 10 kali, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Orang yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Dan orang membaca Al-Ikhlas 200 kali dalam sehari, Allah akan ampuni dosanya berapa? Selama hidup 50 tahun. Itu keutamaan daripada surah Al-Ikhlas. Selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya Rasulullah menjelaskan, likulli syai'in qalbun. Ini mengenai keutamaan membaca surah Yasin. Malam ini yang kita bahas, keutamaan membaca surah Yasin. Nama Satyo. Ini kemarinnya. Masya Allah. Malam hari ini kita membahas mengenai keutamaan membaca surah Yasin. Rasulullah menjelaskan, setiap sesuatu itu memiliki hati. Manusia di dalam organ tubuhnya, di dalam badan kita ada satu gumpal darah yang Rasulullah jelaskan. Ya, idza sholahat sa'iru jasad, wa idza fasadat ya sa'iru jasad. Kalau di dalam jiwa ini, di badan kita ada satu gumpal darah atau Rasulullah, kalau seandainya segumpal darah itu buruk, maka buruklah peranainya, outputnya, ucapan dan juga perilakunya menjadi buruk. Kalau jelek hatinya, kalau baik, baik semuanya. Kalau wahyal qalbu, Rasulullah menjelaskan, segumpal darah tersebut adalah hati. Segumpal darah tersebut adalah hati. Di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan setiap sesuatu memiliki hati. Manusia punya hati. Dan Al-Quran pun memiliki hati. Wa qalbul Quran Yasin. Hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Kita lihat selanjutnya hadisnya, redaksinya bagaimana? Faman qara'aha kana kaman qara'al Quran 10 marrat. Orang yang membaca surah Yasin, maka pahala yang ia dapat seperti membaca Al-Quran 30 juz 10 kali ngulang. Orang yang membaca surah Yasin 1 kali seperti dia mengulang membaca Al-Quran
habis khatam 10 kali ngulang. Kalau rekan-rekan Prisma diundang khataman Quran dalam satu malam keburu ya? Keburu. Tapi satu orang membaca satu juz'ul Quran. Satu orang membaca juz'ul Quran. Ya. Tapi yang males ngambil juz 1, juz 2 mundur dia. Mengambil 1 juz 30 berebut. Kalau surahnya pendek-pendek. Dari mulai apa? Surah An-Naba. Tapi kalau mengambil juz 2, juz 3 panjang. Mundur. Ya. Tapi kalau satu orang membaca Al-Quran khatam satu malam, jarang. Jarang sekali bagi kita membaca Al-Quran khatam dalam satu malam. Sekarang Anda membaca surah Yasin, satu kali baca, pahala yang Allah berikan sesuai yang diutarakan oleh Rasulullah SAW, pahalanya seperti Anda membaca Al-Quran khatam 10 kali. Khatam 10 kali. Karena ya surah Yasin adalah qalbul Quran. Hatinya Al-Quran adalah membaca surah Yasin. Makanya setiap kali ada orang ketika sakaratul maut atau dia sudah meninggal, ketika kita takziah, kita memberikan ungkapan rasa duka kepada sahibul janazah, kita ke rumahnya membaca apa? Surah Yasin. Satu kali membaca surah Yasin, pahala yang ia terima seperti membaca Al-Quran khatam 10 kali ngulang. Ini pahala yang Rasulullah jelaskan. Wa man qara'aha fi lailatin. Berikutnya Rasulullah menjelaskan siapa yang membaca surah Yasin di malam hari, ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, surah Yasin ini dianjurkan untuk dibaca menjadi wirid, menjadi suatu wirid. Membaca surah Yasin di pagi dan malam dijadikan bacaan rutin. Wiridan itu rutinan, menjadi wiridan rutinan dibaca setiap hari, pagi sekali, malam sekali. Sekali pagi dibaca berarti 10 kali khatam Al-Quran kita baca. Semalam sekali, maka berapa kali? 10 kali khatam Al-Quran kita baca. Berarti satu hari kita berapa kali khatam? 20 kali khatam membaca Al-Quran. Sebab sekali membaca surah Yasin di pagi dan malam sekali baca surah Yasin. Ya, ini keutamaan membaca surah Yasin. Hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, man qara'a kulla lailatin suratal waqi'ah. Siapa yang membaca setiap malam surah Waqiah. Apa surah Waqiah awal? Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa kanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul yamin ma ashabul yamin, sampai akhir surah. Membaca surah Al-Waqiah. Membaca surah Al-Waqiah setiap malam, lam tusibhu faqah, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan kesusahan. Pengen kan kalau kita hidup setiap harinya kita senang bahagia, setiap harinya kita senang dan bahagia. Ya. Siapa lagi yang kita percaya kecuali ucapannya Nabi Muhammad SAW? Siapa lagi yang kita harapkan kecuali harapan dari janjinya Nabi Muhammad SAW? Dalam hadis ini jelas sekali Rasulullah menjelaskan orang kalau ingin bahagia, nggak dapat kesusahan,
maka setiap malam coba diwiridkan, dirutinkan membaca suratul Waqiah. Baca suratul Waqiah. Suratul Waqiah kita baca di malam hari, lam tusibhu faqah, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan kesusahan. Kesusahan apa? Kesusahan hidup. Ya, cuman orientasi jangan selalu duit. Orang kalau orientasinya duit, nggak punya duit susah, itu biasanya. Nggak mesti begitu. Ada orang nggak punya duit senang-senang aja. Iya. Enak menjadi santri. Maulidan di sana makan, 2.000 bungkus bawa pulang. Maulidan di sana makan, bungkus bawa pulang. Senang. Acara di sana dapat sembako, kumpulin, enak. Maulidan dapat apa? Naik ongkos ya, barengan naik rombongan. Ya. Gratis ongkosnya. Dalam tusibhu faqah, maka orang tersebut enggak akan dapat kesusahan kalau membaca suratul Waqiah setiap malam. Ya. 2. Tadi surah Yasin, hatinya Al-Quran. 1 kali dibaca, pahalanya mendapatkan 10 kali khatam baca Al-Quran. Baca surah Yasin 1 kali. Baca suratul Waqiah, Allah jauhkan dia dari kesusahan. Ini ya sudah jelas sekali tips-tips dari Rasulullah. Ya, solusi-solusi yang sangat tepat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau orang-orang yang pada datang bayar ikut motivator, acara-acara seminar di hotel, di gedung-gedung bayar 1 juta sekali hadir, ya cuma ingin mendapatkan apa? Motivasi-motivasi dari sang motivator. Oh, Anda harus begini, Anda harus begini. Jangan khawatir, hutang semua dibayar. Anda harus begini, harus begini. Jangan khawatir, punya rumah, besok rumah baru. Terus dikasih motivasi demikian. Tapi dia nggak percaya dari lisannya Nabi Muhammad SAW. Baca surah Yasin 1 kali seperti dia mendapatkan pahala 10 kali khatam baca Al-Quran. Membaca suratul Waqiah setiap malam, maka Allah akan jauhkan dia dari kesusahan. Selanjutnya, waman qara'a tabarak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو عسير sampai akhir surah. Apa pahala yang Allah berikan dari janji Rasulullah? Siapa yang enggak kepingin dan siapa yang menganggap ingkar dari janji seorang Nabi? Apa pahala yang diberikan orang baca surah Tabarak atau surah Al-Mulk? Kula lailatin, setiap malam dia baca. Mana'ahullahu biha min adzabil qabri. Maka Allah cegah azab kubur bagi diri dia. Orang yang membaca surah Tabarak, surah Al-Mulk, maka dia terjaga, terlindungi oleh Allah di alam kuburnya. Ada suatu cerita sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, diriwayat Sayyidina Abbas radhiyallahu taala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Riwayat dari Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas. Sayyidina Abdullah putranya paman Nabi Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kalau dari riwayat hadis dikatakan Abdullah bin Abbas atau Ali bin Abbasin, maka doanya untuk kedua-duanya radhiyallahu taala anhuma. Kita mendoakan untuk kedua-duanya, untuk putranya dan juga ayahandanya, Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas pamannya Nabi, dapat putra namanya Abdullah. Dua-duanya orang-orang yang jenius, dua-duanya orang yang tingkat kejeniusannya tinggi.
Sayyidina Abbas penafsir Al-Quran, juga putranya penafsir Al-Quran. Kita doakan untuk keduanya, radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah berikan melimpahkan keridhaan kepada ayahandanya dan juga putranya. Bagaimana di riwayat hadisnya? Sahabat Rasulullah waktu itu sedang duduk-duduk sehingga ada suatu tempat, ya, dia pada nggak tahu kalau ini kuburan, dia nggak tahu kalau ini adalah kuburan, maka mengenai daripada alas untuk duduknya, jadi kuburan didudukin, gitulah gampang. Wala yahsib annahu qabrun, mereka nggak tahu kalau itu di atas kuburan duduk-duduk, ya, nggak tahu kalau itu kuburan, sehingga mereka yang pada duduk-duduk di atas kuburan, ketika tahu itu kuburan, mereka semua membaca suratul mulk, surah Tabarok sampai akhir membaca surah Tabarok, sehingga mereka semua berjalan pulang sampai ke kota Madinah bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka semua yang tadi pada duduk-duduk di kuburan, kemudian dia tahu ini adalah kuburan, membaca surah Al-Mulk. Karena apa? Tahu ini kuburan, baru tahu belakangan. Nah, ini baca surah Al-Mulk. Bertemu Rasulullah mengadu, ia melaporkan kejadian yang tadi. Ya Rasulullah, tadi kami duduk di atas kuburan sehingga ya kami menghamparkan tempat duduk, alas duduknya di atas kuburan. Sebelumnya nggak tahu itu kuburan. Setelah kami menyadari itu kuburan, maka kami semua membaca surah Tabarok sampai akhir ayat. Kemudian apa penjelasan Rasulullah? Mendengar dari laporan-laporan sahabatnya, Rasulullah menjelaskan, hiyal mani'atu wa hiyal munajjiyatu min adzabil qabri. Apa yang Anda baca tadi, surah Al-Mulk atau Tabarok, di samping kuburan yang tadi Anda nggak tahu kalau itu kuburan, hiyal mani'ah, maka bacaan surah Tabarok itu adalah sebagai apa? Pencegah bagi sang pembacanya dan juga bagi yang di alam kubur. Dan juga al-munajjiyah, bacaan yang tadi baca surah Al-Mulk atau Tabarok, bagi yang baca dan bagi yang di dalam kuburnya adalah penyelamat dari azab kubur. Iyal mani'ah, pencegah dari azab kubur. Iyal munajjiyah, sebagai penyelamat dari azab kubur. Ya, jadi Prisma semestinya itu nggak hanya hafal surah Yasin. Santri Prisma itu seharusnya hafal surah Yasin, hafal surah Tabarok, hafal surah Al-Waqi'ah, hafal surah apa? Ar-Rahman, surah-surah pilihan. Insya Allah Ustaz Lutfi bersedia menyimak hafalan-hafalan Prisma. Insya Allah. Setiap sore ada yang ngaji, anak-anak kecil. Ya, setiap sore ada yang ngaji itu. Anak-anak yang kecil ngaji Quran Ustaz Lutfi. Kalau yang gedenya mau nyetor hafalan silahkan. Ya, sehari katanya one day one ayat. Ada lagi katanya one day one juz. Ya, sekarang kalau satu hari satu ayat, tadi surah Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulang-ulang 10 kali. Diulang-ulang 10 kali. Begitu caranya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kamu punya aplikasi, kan ada tuh dulu Risma suka ngerekam pakai laptop, kan ada aplikasinya. Di cutting, dipotong. Kan banyak bacaan-bacaan imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya. Siapa yang kamu suka bacaannya? Banyak. Apalagi sekarang banyak bermunculan imam-imam Masjidil Nabawi, Masjidil Haram yang baru-baru banyak.
cari MP3-nya, cutting satu ayat, kemudian masukin ke handphone, dengerin, kan bisa di pause. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Matiin dulu, stop. Kan ada di replay, bisa di replay kan, satu ayat diulang-ulang gitu terus. Kalau mau rajin, artinya banyak cara. Kalau nggak ada, wah susah, ribet gitu. Yang gampang manual. Misalkan Rama sama Taufik bikin berdua, Rama baca, Taufik dengerin, ganti-gantian, satu orang sekali ngulang, 10 kali ngulang. 10 kali ngulang. Itu cara yang biasa diterapkan di pesantren-pesantren tahfidzul Quran. Satu ayat diulang 10, temennya yang dengerin. Ini udah lancar, gantian temennya yang satunya yang nyimak, satunya yang menghafalin. Itu cara yang manual. Jadi tidak ada kata terlambat kalau untuk remaja Prisma untuk menghafalkan 4 surat pilihan tadi. Yasin, Tabarok, Waqiah, Ar-Rahman. Tambahin lagi apa itu? Suratul Kahfi. Ya, Suratul Kahfi. Apa awal surat Al-Kahfi? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Wah, panjang banget. Susah. Ya itu caranya. Satu hari satu ayat diulang-ulang. Wah, kepanjangan surah Al-Kahfi. Ya, surah Yasin dulu. Surah Yasin dulu. Ya, surah Yasin dihafalkan. Satu kali baca surah Yasin, ingat ya Allah 10 kali khatam Al-Quran. Satu kali membaca surah Waqiah, ya Allah alhamdulillah terjaga dari kesusahan. Membaca surah Tabarok Al-Muluk, alhamdulillah sebagai penyelamat dari azab kubur dan pencegah dari azab kubur. Kan ada kan kemarin ada rekaman videonya. Ternyata ada ular piton besar sekali, palanya masuk ke dalam mana? Ke dalam kuburan. Apa nama ularnya, Fikri? Syuja'ul Aqra. Ular yang Allah tugaskan untuk melibat, yang melibat-libat ngelilingin badan, kemudian dia meremukkan badan si mayit di alam barzakh, di alam kubur. Namanya Syuja'ul Aqra. Syuja' karena ularnya nggak pernah takut, selalu dia menyerang. Al-Aqra karena mati cuman satu. Syuja'ul Aqra. Ternyata ada tuh kuburan yang di dalamnya ada ular. Pawangnya nariknya nggak bisa, saking besarnya diameter badan itu ular. Ya ternyata dibuktikan oleh Allah di dunia. Apa tugasnya Syuja'ul Aqra? Menyiksa jenazah atau mayit di dalam kubur yang meninggalkan sholat. Ya, orang yang membaca suratul Tabarok salah satunya adalah sebagai al-mani'ah, yang mencegah dari azab kubur, al-munajjiyah, yang menyelamatkan sahibul kubur nih, orang di dalam kubur dari siksa azab kubur. Doa-doa yang lain yang diajarkan Rasulullah apa? Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhul wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal wa na'udzubika min adzabil qabri. Jadi banyak sebenarnya doa-doa yang Rasulullah ajarkan pada tempat-tempat yang selalu kita baca pagi dan malam. Pagi dan malam. Salah satunya ini, baca surah Tabarok. Faqala sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya Rasulullah mengajarkan kepada kita zikir pagi dan malam. Apa? Qira'atu surati, membaca surah idza zilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa
idzi yasdurun nasu asyatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Janji Rasulullah orang membaca surah Az-Zalzalah apa? Ta'dilu nisfal Qur'an, seperti dan mendapatkan pahala dia membaca setengah dari Al-Quran. Orang membaca surah Zalzalah satu kali, maka pahala yang ia terima seperti membaca setengah daripada Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, pertengahannya apa? Pertengahan dari surah Al-Quran ayat apa? Nah, dalam surah apa? Al-Kahfi wal yatalaqqaf. Itu pertengahan dari Al-Quran. Kalau Anda membaca surah Al-Zalzalah satu kali, maka pahala yang Allah berikan seperti membaca Al-Quran setengah dari Al-Qurannya. Surah Al-Zalzalah. Wa qira'atu qul huwallahu ahad, membaca surah Al-Ikhlas, pahala yang Allah berikan kepada kita ta'dilu thulutsal Qur'an, seperti kita membaca sepertiga Al-Quran. Membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Wa qira'atu qul ya ayyuhal kafirun, membaca surah Al-Kafirun ta'dilu al-Qur'an, pahala yang kita terima seperti membaca seperempat dari Al-Quran. Wa qira'atu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ta'dilu rubu'al Quran, sama seperti membaca seperempat dari Al-Quran. Yang terakhir, wa qira'atu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna al-jahim thumma tarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Qira'ati alfi ayatin, seperti kita membaca 1000 ayat Al-Quran. Kenapa Rasulullah SAW memberikan faidah-faidah daripada membaca surah-surah pendek ini? Berarti Rasulullah SAW memberikan peluang yang sangat besar bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, karena tahu umat Nabi Muhammad di zaman modern, di zaman yang akhir zaman, semuanya pada kesulitan mencari waktu. Artinya semua pada sibuk, rata-rata sibuk dalam kehidupan sehari-harinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat-tempat, peluang-peluang yang besar bagi umat Nabi Muhammad. Dia membaca Al-Quran, surat-surat pendek, itu apa? Dapat pahala-pahala mewakili daripada keseluruhan daripada Al-Quranul Karim. Makanya kalau kita khataman paling pendek mulainya dari Al-Haqqumut Takatsur, atau yang biasanya dibaca dari surah Al-Duha. Ini faidah-faidah, ya, keutamaan fadilah yang sangat besar kalau kita baca wiridan pagi dan petang dengan membaca surat-surat ini, surat-surat pendek. Ya, sudah kita pelajari, yakin ini adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita mengamalkannya, tinggal kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah.